Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita bersama. Ketemu lagi di saluran channel MTI. Ruang demokrasi tanpa basa-basi. Tidak ada pembenaran diri, apalagi sekedar mencari sensasi. Tapi di sini rumah MTI, ruang demokrasi, kita berkumpul, belajar bersama, membahas, mengkaji, membedah, dan membicarakan segala sesuatu yang bermakna dalam rangka mencari sebuah keadilan dengan mengungkap kebenaran demi kepentingan negara dan kebaikan kita bersama. Sahabat keadilan, hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di kabupaten paling ujung timur, yakni Kabupaten Banyuwangi. Kalau berbicara tentang fenomena kopinya, duriannya, harus itu memang merupakan unggulan mungkin dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya, karena fenomenanya selain destinasi wisata yang bertebaran di mana-mana, juga ada di Kawah Ijen. Semua sudah tahu bagaimana Kawah Ijen. Saya tidak perlu lagi berbicara tentang ini. Nikmat kopinya itu ada di Gombeng Sari, dan Banyuwangi juga dikenal sebagai kabupaten yang kalau dulu dikenal sebagai kota pisang, sekarang ini menjadi kota festival. Hanya berbagai festival sudah disajikan setiap tahunnya. Hanya yang belum festival maling uang rakyat aja yang belum dijalankan aja. Padahal di sini banyak malingnya, bahkan masih keliaran dan cengengesan. Ini yang harus menjadi perhatian Presiden Prabowo, agar pemerintah pusat ini jangan tiba-tiba memberikan penghargaan hanya berdasarkan laporan tanpa melakukan satu investigasi, pendalaman, atau kajian. Sering loh Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan, tapi sebenarnya penghargaan yang tepat untuk Banyuwangi ini adalah Adipuro. Karena Banyuwangi kalau nggak salah 7 atau 8 kali sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten terbersih seluruh Indonesia, Adipura. Betul Pak Presiden Prabowo, Adipura itu merupakan prestasi yang nomor wahid, kampion. Tapi harus
maknai lebih dalam, Pak. Adi itu pertama, pura itu kepura-puraan. Jadi yang pertama adalah kepura-puraan itu juaranya, Pak, di sini. Makanya malingnya banyak berlarian, berkeliaran. Bahkan sekarang ini mulai mencari tempat persembunyian karena adanya ketegasan dari Bapak Presiden Prabowo. Saya tidak underestimate untuk apa saya mengunjungi kabupaten sendiri, tapi kalau tidak baik ya saya sampaikan, harus saya sampaikan supaya masyarakat ini tahu. Baik, kita saksikan dulu apa yang disampaikan oleh salah satu teman saya ini. Yakni rekan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo Banyuwangi, celeng-celeng. Ya apa kabare? Demit-demit. Pemkab Banyuwangi ya apa kabare? Kontraktor wis dibayar kabeh apa durung? Lebaran iki sida apa ora? Kontraktor anak buahmu piye? Anak bojone nangis. Kontraktor diutang penggawean 2024 dicicil 2025. Iki pemerintah apa paguyuban becak? Ya apa sih? Duit kok entek ngono, APBD sukses, LPJ ditandatangani. Ya ora celeng asu iku carane. Administrasi model opo? Tahun 2022-23 ta rekening yang ditetapkan Ibu. Kok gawe rekening baru iki piye BPKAD? Berarti pemerintah daerah sebelumnya belum punya rekening. Lho duitnya nang endi terus? Apa digondol mantan-mantan bupati? Mantan bupati sing nyolongan iku. Apa cek kurang tambang emas iku? Ya, APBD dikuras entek, kontraktor padha dremis kok. Kentekan duit, tukang kuli anak bojone nangis, sida ta lebaran iki. Halo, pemerintah. Pemerintah yang baru, bupati yang baru, wakil bupati yang baru. Tolong pikirkan piye carane bayar iku. Ojo mikir ngentekne duit. Anakku yo pinter nek mikir ngentekne duit. Gak usah bupati. Ya, wes matur thank you. Saya sudah minta izin sama tokoh aktivis Banyuwangi yang menyampaikan hal ini, yakni Mas Holili. Kita dengarkan bagaimana dan apa yang disampaikan Mas Holili. Karena setelah tayangan video ini yang viral di Banyuwangi, sama sekali tidak ada tanggapan dari Pemkab Banyuwangi. Bahkan kalau dibilang Mas Holili ini memang vulgar dari dulu, tapi tidak asal ya, tidak asal berbicara, tapi semua itu sesuai fakta. Kalau memang mereka benar, mereka tidak bersalah dan tidak seperti yang dituduhkan oleh aktivis-aktivis Banyuwangi, ya laporkan saja. Selain itu, saya juga mendengar kemarin saya dapat tangkapan foto yang kebetulan saya lupa untuk menyimpannya. Ini dari teman aktivis, teman media dan juga lembaga juga, yang dia
dua suratnya yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung dan KPK sudah mendapatkan balasan. Bahkan hal ini akan segera ditindaklanjuti. Ini yang kami tunggu, Pak. Pak Prabowo, kami minta tolong tanyakan Pak kepada Kejaksaan Agung, pada Jaksa Agung Pak Burhanuddin, ini Huda yang kemarin sempat ditersangkakan sebagai maling uang rakyat Banyuwangi, akhirnya ada upaya untuk di SP3, tapi akhirnya digagalkan oleh pengadilan Banyuwangi. Namun sebelumnya itu DNO yang sekarang ini digagalkan. Tapi sekarang ini belum ditahan, Pak. Memang penahanan itu hak penyidik, tapi ini setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, bukannya diberhentikan, bukannya dimutasi, tapi malah diangkat sebagai staf ahli Bupati Banyuwangi, Pak. Oleh karena itu, saya minta Presiden Prabowo segera memberikan perhatian dan atensi lebih, Pak, untuk kabupaten ini agar betul-betul kabupaten ini menjadi baik, lebih baik dan baik. Nanti dalam tayangan-tayangan berikutnya akan saya kupas semuanya, baik pertanahan atau dinas-dinas lainnya. Karena terbiasa, Pak, di Banyuwangi ini maling-maling itu seperti tidak pernah tersentuh oleh hukum. Akhirnya mereka gagah-gagahan, galugalan. Kalau mau nangkep maling-maling ini, Pak, ya tangkap dulu itu mbae maling. Siapa ya, gak tahu saya, Pak. Dan kalau nangkep mbae maling, jangan lupa, Pak, rombongannya dan rombong-rombongnya juga diangkut, dibakar habis, Pak, agar maling-maling, rampok-rampok dan penggarong-penggarong harta rakyat Banyuwangi ini tidak terus dilakukan, agar segera berhenti. Baik, saya kira ini dulu dah yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lanjutkan dengan pemberitaan-pemberitaan atau info-info yang terbaru atau info yang selama ini ngendap di lain kesempatan. Dan untuk mendukung atau mengikuti channel MT ini, terus berikan dukungan, berikan subscribe, like, and share, agar kalian terus ikut atau mengikuti channel ini, tidak terputus di tengah jalan. Korupsi ini kejahatan luar biasa. Ini maling-maling mencuri dari keringat rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dimaafkan begitu saja. Oleh karena itu, mari kita dukung Presiden Prabowo. Berikan dukungan dan doa, suarakan kebenaran agar Presiden Prabowo betul-betul melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa, Pak Prabowo, penjara super maksimum security ini segera, Pak, dilaksanakan, Pak. Segera, Pak. Habisi mereka. Kalau perlu jangan dikasih napas lagi. Tapi jangan langsung, Pak. Miskinkan dulu
kita miskinkan, baru busukkan di penjara 5 tahun 10 tahun, baru dor, habis. Bajingan ini Pak, maling-maling ini. Jangan pandang bulu Pak, meskipun itu berkedok agama, sapu habis, jangan dikasih hati lagi. Baik sahabat, saya kira cukup di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata kalimat bahasa yang kurang menyenangkan, karena saya al-faqih dalam ilmu. Salam perjuangan merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.